Jadi indikator yang akan kita buat akan jadi seperti ini dengan input parameter yang bisa disesuaikan. Panjangnya misalnya 10 akan lebih rapat. Kemudian poinnya kita juga bisa besar dan kecilkan sesuai selera. Seperti ini. Oke. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Samsul RMX. Di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana membuat swing point seperti ini untuk membantu technical analysis. Perlu diingat bahwa indikator adalah hanya sekedar alat bantu, bukan penentu. Jadi memvalidasi analisa teknikal yang sudah kita lakukan, misalnya marking atau analisa teknikal lainnya. Oke guys, langsung saja di sini saya akan langsung ke editor Paint. Kemudian klik buat baru indikator baru dan di sini saya sudah membuat, beri judul dan kemudian overlay-nya true. Berarti tampilan ini akan berada seperti biasanya ya di pojok kiri atas, tidak membuat overlay yang baru. Nah, awal-awal pertama kita tentu harus mengidentifikasi variabel pivot height. PVH adalah TA.pivot height. Nah, kita buat parameter inputnya dulu ya. Jadi panjang barnya di sini, yang saya singkat menjadi len integer. Nah, di sini saya buat 5. Kemudian judulnya adalah pivot length. Oke. Nah, kemudian kalkulasinya atau variabelnya kita lanjutkan. Len, kemudian len. Oke. Lalu, nah ini akan saya tampilkan penuh dulu ya supaya lebih mudah. Kemudian pivot low. Nah, kita singkat variabelnya. TA.pivot low. Pivot low dengan len. Ya, di video sebelumnya kita juga sudah membuat seperti ini, tapi kita hanya membuat titik-titiknya saja ya, supaya mempermudah. Kemudian is PVH, not NA PVH. Berarti jika ini ada nilainya dan sudah ditetapkan di dalam indikator, maka kondisi ini akan terpenuhi seperti itu ya. Is PVL not NA PVL. Nah, seperti itu. Kemudian langsung saja kita akan plot dan visualisasikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan plot hasilnya. Plot PVH. Kemudian titelnya adalah swing height. Oke. Kemudian colornya biru, color blue. Nah, ini juga kita akan masukkan ke parameter input. Berarti width, WDTH gitu aja ya. Kemudian di sini ada integer lagi. Kita buat misalnya 4. Ini nanti akan memperbesar atau memperkecil yang bisa kita setting sesuai kemauan. Jadi seberapa besar dan seberapa kecil seperti itu. Point size. Nah, seperti itu. Nanti ini akan muncul di parameter input. Nah, di sini line width-nya dibuat di WDTH tadi, width yang sudah kita buat. Kemudian stylenya yaitu plot style circle tentunya, karena kita hanya mau membuat titik-titik swing atau titik pivot ya. Nah, ini yang untuk pivot height-nya. Jadi nanti akan muncul di titik pembalikan harga teratas. Kemudian kita lanjutkan untuk titik harga yang bawah. Oke, kita lanjutkan. Kita akan copy paste.
Cuma ini kita fungsikan di pivot yang bawah ya. Pivot low, swing low. Kemudian ini merah. Line width-nya tetap. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan rupanya ini tidak diperlukan, jadi kita hapus saja. Karena kita hanya mau membuat titik-titik di periode tertentu. Kita simpan dulu. Nah, swing point YouTube. Oke, kita simpan, tambahkan ke dalam chart. Nah, ini gunanya akan membantu technical analisis kita. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, ini tidak tepat. Padahal yang mempunyai nilai adalah bar yang ini. Jadi kenapa ada jarak? Ternyata offsetnya memang harus ditentukan. Jadi kita hitung saja barnya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti sama dengan length. Nah 5 berarti kita offset menjadi minus 5 supaya dia mundur tepat pada nilai yang sudah dia tentukan, yaitu pivot low dan pivot high. Offset minus length. Oke. Nah seperti ini. Jadi kita bisa terbantu kalau lagi menganalisa. Terbantunya kita nggak lagi menentukan mana yang valid nih, high valid mana, low valid yang mana, seperti itu ya. Kita update pada chart. Nah apa yang terjadi? Nah di sini udah ada titiknya. Dan kita buat transparansi ya, supaya nggak mengganggu tampilan visual yang lain ketika kita membuat indikator-indikator yang lain juga. Nah seperti ini 30, kemudian kita simpan, jangan lupa. Dan update, sudah terupdate otomatis. Nah ini dia titik-titiknya ya. Kita masuk ke time frame 1 pun seperti ini. Jadi kita bisa membuat pola yang valid. Jadi misalnya dari sini, nah, dari low kita akan membuat zigzag nih. Nah ke sini, kemudian low, high. Nah kalau dari pivot low atau swing low, ketika akan ke high, itu akan menemukan, misalnya menemukan 2 poin seperti ini, maka kita pilih yang paling valid. Atau kalau high berarti titik tertinggi, kita pilih ya. Nah seperti ini, seperti ini, oke. Prinsipnya ini dari low ke high, high ke low. Jadi nggak bisa high 2 titik atau 2 poin kita terapkan semuanya, itu tidak akan valid ya. Nah ini ada 2 juga, dari low ada 2. Kita pilih yang paling valid. Oke. Nah seperti ini. Jadi ini adalah price action atau titik pembalikan harga yang valid. Nah ini pun menemukan 2 titik nih. Kalau dalam kondisi pivot atau swing low, maka kita cari yang terendah. Kalau high tertinggi, kalau low terendah. Nah ini ketemu 2 lagi. Kemudian kalau ini ketemu, nah karena kita mau mengambil high, maka harus lewat sini dulu, nggak bisa ke sana ke titik terendah. Jadi, supaya ini tidak terlewati ya, supaya lebih valid. Nah seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Nah ini dia, ini yang tidak tepat kita tepatkan dulu. Nah seperti ini. Kemudian di parameter inputnya ini kita bisa ubah size-nya. Jadi misalnya kita mau perbesar, nah seperti ini poinnya ya, 15 atau 10 saja. Nah, boleh, sesuai selera kalau ini ya. Yang penting kita tahu prinsip cara kerjanya. Nah seperti itu. Nah kemudian ini mungkin pada periode 5 bar. Jadi kalau 1 jam berarti periode 5 jam nih. Kalau di dalam time frame yang kecil berarti 15 kali 5. Begitu. Jadi time frame menentukan. Kalau misalnya kita ingin lebih
ke periode yang lebih jauh, atau kita mau mendeteksi support and resistance misalnya, maka kita bisa tambah nilai panjangnya. Nah, misalnya jadi 20, nah akan seperti ini. Jadi periode 20 bar seperti itu. Jadi kita bisa menentukan support and resistance atau supply and demand. Nah, contohnya seperti ini. Ini resisten, kemudian ini adalah support. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini pun sama ya. Tempat ini juga ini adalah support. Ini resisten, kemudian ini support. Jika teman-teman suka, boleh share. Jika dirasa bermanfaat, share, kemudian like, subscribe jika ingin belajar lebih lanjut lagi, karena supaya semangat kita akan membuat konten-konten seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.